Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan statistika pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang pertemuan yang sudah masuk ke statistika inferensial, di mana nanti kita akan masuk ke suatu uji yang disebut uji normalitas. Nanti akan saya terangkan lengkap dari teori, praktik dari di SPSS-nya maupun referensinya. Di mana kaitannya sama teori nanti akan saya terangkan bagaimana untuk memilih suatu uji normalitas yang tepat dalam suatu sampel penelitian yang kita punyai. Pengantarnya yang pertama adalah kemarin ketika saya membuat video yang pertama yang saya upload sekitar 1,5 tahun yang lalu, itu banyak sekali yang bertanya baik dari mahasiswa maupun yang lainnya bahwasannya ada kebingungan tentang sebetulnya apa sih uji normalitas yang harus dipakai ketika misalnya sampelnya itu sekian jumlahnya. Ketika jumlah sampelnya itu misalnya 30, 19, 29 atau mungkin 50, 40. Ketika jumlahnya sekian itu kira-kira jenis uji normalitas apa yang bisa dipakai. Lalu setelah itu mereka juga bertanya kebanyakan referensi yang dipakai itu apa ketika kita pengen memilih suatu uji normalitas. Misalnya dalam sampel 29 saya memilih uji Shapiro-Wilk. Ini referensinya apa? Seperti itu. Nah, nanti saya akan terangkan semuanya. Saya terangkan semuanya plus praktiknya. Walaupun nanti mungkin saya bagi menjadi 2 buah video di sini karena memang cukup panjang. Kalau memang tidak terlalu panjang nanti saya cukupkan 1 video saja. Uji normalitas sebetulnya itu banyak sekali. Ini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Ada Shapiro-Wilk, lalu ada Shapiro-Francia, ada Lilliefors, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Kramer-Van Mises, lalu ada Ryan Joyner, ada Charcubera, lalu ada Skewness-Kurtosis ya. Jadi dari uji-uji ini itu yang ada di SPSS hanya 4. Shapiro-Wilk, lalu Lilliefors, lalu Kolmogorov-Smirnov, lalu Skewness-Kurtosis itu yang bisa dilakukan di SPSS. Yang lain itu ada di aplikasi yang lain sebagaimana ASA, STATA atau STATA ya. Itu untuk melakukan uji-uji yang lain. Adapun di SPSS hanya bisa 4 tok, yaitu Shapiro-Wilk, Lilliefors, Kolmogorov-Smirnov, Skewness-Kurtosis. Jadi untuk perkuliahan kali ini saya harapkan nanti kita akan tahu dulu yang pertama mengapa dilakukan uji normalitas, yang kedua jenis uji apa yang harus dipilih, cara ya, ibaratnya yang kedua ini kita nanti belajar untuk bagaimana memilih uji normalitas yang tepat. Tapi sebelum ke sana tentu saja saya perlu menjelaskan dulu tentang mengapa harus dilakukan uji normalitas. Pertama, uji normalitas itu berguna untuk menentukan data yang telah diambil itu berasal dari populasi yang normal atau tidak. Jadi ada suatu populasi, ada suatu sampel. Dan populasi ini bisa diduga apakah dia normal atau tidak dengan mencari sampelnya. Lalu sampel ini diuji apakah normal atau tidak. Nah, nanti bisa digeneralisasi apakah suatu populasi itu normal atau tidak. Normalitas data ini merupakan syarat dalam beberapa analisis parametrik. Nanti ada yang disebut dengan analisa parametrik atau kita katakan sebagai statistika parametrik. Artinya, jika ingin melakukan analisa parametrik, ya, maka harus diuji terlebih dahulu suatu data itu normal atau tidak. Kalau normal berarti baru bisa dilakukan uji parametrik. Kalau nggak normal berarti nggak bisa. Karena kalau tidak normal di sini dikatakan harus dilakukan yang namanya uji non-parametrik. Ya, jadi penting sekali untuk melakukan uji normalitas karena dari normalitas data itu nanti kita bisa tahu apakah bisa dilakukan uji parametrik atau tidak. Uji parametrik itu contohnya apa? Misalnya dalam uji korelasi ada yang disebut sebagai uji produk momen atau Poisson bacanya atau Pearson kalau kita bacanya. Poisson, Pearson, lalu uji komparasi uji T ya, uji T komparasi ini juga merupakan uji yang harus memakai normalitas data, artinya datanya disyaratkan harus normal. Lalu ada yang disebut sebagai regresi linier dan lain-lain, ada ANOVA dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah berdasarkan pengalaman yang ada. Data itu sebetulnya kebanyakan atau kita bisa katakan secara mainstream ya, secara empiris ketika suatu data itu diambil sampelnya lebih dari 30, itu hampir dipastikan datanya itu akan normal. Tapi bukan berarti pasti normal ya, tapi hampir dipastikan. Biasa dikatakan sebagai sampel yang besar. Jadi kalau misalnya kita meneliti suatu penelitian, kita ngambil data lebih besar dari 30, maka sebetulnya itu hampir dipastikan datanya atau hasil ujinya itu nanti akan normal. Tapi karena memang ada kemungkinan untuk tidak normal, maka perlu dilakukan uji normalitas.
Jadi sedikit menyinggung lagi untuk perkuliahan yang kemarin mengenai tendensi sentral dan variabilitas. Bahwasanya ketika suatu data populasi misalnya disajikan dalam histogram semacam ini, ketika disajikan dalam histogram itu ternyata itu nanti dia itu akan membentuk suatu kurva merah ini, kurva merah yang kita kenal sebagai kurva lonceng atau dalam bahasa Inggrisnya itu bell curve atau dalam bahasa statistikanya adalah Gaussian. Ini adalah Gaussian. Jadi kalau misalnya suatu populasi itu dibuat histogram, maka seharusnya, wajarnya, atau secara normalnya, seharusnya, itu dia itu harus membentuk seperti ini. Membentuk suatu kurva bell. Di mana karena ini adalah frekuensi atau ini adalah banyak dari datanya, sedangkan ini adalah datanya, misalnya kita berbicara di sini adalah tinggi, misalnya tinggi badan misalnya. Maka sebetulnya suatu data berdasarkan tendensi sentral dikatakan bahwasannya suatu data itu sebetulnya secara alamiah itu dia akan berputar pada nilai tengahnya, berputar pada rata-ratanya, berputar pada kebanyakan. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita berbicara tinggi badan, antara orang yang tinggi menjulang sangat tinggi dengan yang sangat tidak tinggi atau sangat pendek misalnya, dengan yang tinggi badannya biasa-biasa saja. Dalam suatu populasi secara alamiah sebetulnya yang akan terbanyak, yang akan mewakili dari populasi itu adalah orang-orang yang tinggi badannya biasa-biasa saja. Itulah yang terbanyak yang mendominasi dalam sebuah populasi. Makanya kalau dibuat grafik itu akan seperti ini, membentuk kurva lonceng. Karena apa? Karena yang di tengah-tengah ini, di mana yang tengah-tengah ini kan berarti dia adalah tinggi badan, misalnya tinggi badan yang biasa-biasa saja, itu dia yang paling tinggi, yang paling banyak frekuensinya. Sedangkan yang paling pendek itu dikit orangnya, yang paling tinggi juga dikit orangnya. Itu hukum normalitas yang kita bahas kemarin waktu perkuliahan tendensi sentral dan variabilitas. Dalam populasi itu memiliki kecenderungan untuk memusatnya sebagaimana bell curve. Jadi ini misalnya populasi 100 orang atau 1000 orang misalnya. 1000 orang dari populasi dibuat suatu histogram yang memberikan height atau tinggi badan dalam inci ya, ini dalam inci. Ketika dibuat suatu kurva ternyata dia akan menyerupai gunung atau seperti tadi, seperti lonceng kan gitu. Ketika dibuat histogram. Cuman kita memiliki suatu masalah sekarang. Masalah di dalam statistika inferensi atau masalah di dalam statistika ketika kita mengambil suatu sampel. Jadi gini, kebanyakan peneliti itu tidak akan mampu mengakses ke seluruh populasi. Kenapa? Karena kalau dia itu mengecek populasi itu dananya terlalu banyak. Dana yang dibutuhkan untuk mengkaji itu sangat banyak. Misalnya, kita berbicara rakyat Indonesia. Pengen berbicara mengenai kondisi 270 juta masyarakat Indonesia. Itu kan dana yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian itu sangat besar. Tapi kalau kita hanya mengambil sampel, misalnya di kota ini hanya diambil 2 orang, jadi dari 1 orang Indonesia misalnya hanya diambil sekitar 1 juta saja. Itu kan kita hanya mengambil sampel namanya. Mengambil 1 juta, tapi 1 jutanya ini tersebar di seluruh rakyat Indonesia. Itu namanya mengambil sampel. Dan pengambilan sampel ini lebih relatif murah dan mudah dibandingkan dengan meneliti populasi. Kalau kita berbicara populasi diukur seperti ini nanti akan langsung ketemu penelitiannya atau hasilnya kan gitu. Tapi dalam statistika nggak akan seperti itu. Statistika itu adalah bagaimana kita nanti mengkaji sesuatu yang lebih sederhana yang kita kenal sebagai sampel. Jadi misalnya ada sampel misalnya 1000 orang atau di sini misalnya 100 ya, lalu diambil 10 orang saja ya, 10 orang diambil. Nah, dari 10 orang ini dikumpulkan dia sebagai sampel. Nah, ketika kita melakukan hal semacam ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini dia. Ketika kita berbicara populasi, kita akan mudah untuk mengkajinya karena datanya banyak. Tetapi kalau kita berbicara sampel yang diambil hanya 1/10-nya saja, itu akan pengkajiannya akan lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena ini itu kita nggak tahu apakah mewakili ini atau tidak. Artinya ini itu benar-benar mewakili populasinya atau tidak. Sampelnya mewakili populasi atau tidak kita nggak tahu. Makanya ketika kita meneliti suatu sampel, belum tentu sampel tersebut mewakili suatu populasi. Ketika menyimpulkan sampel, belum tentu kesimpulan tersebut adalah kesimpulan untuk populasi. Makanya di dalam statistika ada yang namanya peluang, ada yang namanya
probabilitas, ada yang namanya kemungkinan bahwasannya boleh jadi apa yang dilakukan di sampel itu tidak terjadi di populasi. Dan itulah yang disebut sebagai probability di dalam statistika. Ya. Yang selanjutnya, kita akan berbicara tentang statistika deskriptif dan inferensi. Mengapa? Karena ini berkaitan sama sampel dan populasi. Yang pertama, statistika deskriptif itu dia memiliki ruang lingkup untuk mengkaji data yang ada. Artinya misalnya saya berbicara tentang masyarakat di kota Temanggung yang berjumlah misalnya 10.000 misalnya, 10.000 atau ratusan ribu. Lalu saya hanya mengkaji secara random, secara acak sejumlah 100 orang misalnya. Nah, dari 100 orang itu saya kaji berapa tinggi badannya, rata-ratanya, lalu saya sajikan dalam tabel. Nah, itu semua maksudnya adalah statistika deskriptif. Karena dia beruang lingkup hanya mengkaji pada sampelnya saja. Dan ketika saya menyimpulkan sesuatu, kesimpulannya itu adalah kesimpulan secara sampel. Itu namanya statistika yang mendeskriptifkan saja. Sedangkan statistika inferensi, maaf ini salah ketik ya. Statistika inferensi itu mencoba untuk melakukan pendugaan. Ini salah tadi. Statistika inferensi itu mencoba untuk melakukan pendugaan. Saya tulis. Jadi kalau statistika inferensi, dia itu mencoba untuk melakukan pendugaan terhadap populasi. Jadi dari dari populasi yang ada itu dicoba untuk diduga populasinya. Jadi mencoba melakukan pendugaan populasi melalui sampelnya. Jadi misalnya tadi ada masyarakat Temanggung ratusan ribu, saya ambil hanya 100 orang misalnya. Dari 100 orang ini saya tidak hanya menyimpulkan untuk 100 orang, tapi saya ingin menyimpulkan seluruh masyarakat Temanggung yang berjumlah ratusan ribu. Misalnya seperti itu. Melakukan pengamatan terhadap sampel untuk menyimpulkan populasi. Gitu. Karena terjadi penyimpulan dari sampel menuju populasi, maka tentu saja yang terjadi apa? Yang terjadi adalah nanti akan ada yang namanya probabilitas tadi. Akan ada yang namanya tingkat signifikansi, akan ada yang namanya ini benar-benar mewakili populasi atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Misalnya ada suatu sampel populasi ya. Misalnya ada populasinya itu sebesar 1.000 orang. Populasinya itu sebesar 1.000 orang. Lalu dari 1.000 orang itu diambil sampel hanya 10 orang. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah grafiknya akan seperti ini, yang paling pojok kiri ya. Jadi ketika kita ambil sampel 1.000 orang kok yang diambil hanya 10, itu nanti untuk mengetahui misalnya kenormalannya, misalnya dari suatu grafik pengen diuji kenormalannya, ini akan sulit untuk menentukan ini grafiknya normal atau tidak kan gitu. Karena grafik normal itu kan yang merah ini ya. Grafik normal itu kan berbentuk lonceng. Tapi kalau grafiknya hanya tiang-tiang hitam yang sedikit kayak gini, itu sulit untuk menyimpulkan ini normal atau enggak ya. Tapi kalau diambil 20, itu ternyata lebih mudah ini. Kayaknya memang normal ini. Kalau diambil 50, lebih mudah lagi. Karena semakin terlihat ini bentuknya, ini menyerupai gunung kan gitu. Kalau diambil 100, lebih mudah lagi. Kalau diambil 500, sangat mudah. Bahkan ini bisa dikatakan sudah menyerupai grafik normal. Artinya apa? Suatu sampel semakin banyak, itu akan semakin powerful, akan semakin kuat. Semakin kuat untuk menduga suatu populasi. Secara logika sederhananya seperti ini. Kalau kita punya 1.000 orang, kita hanya mengambil 10, kita nggak akan pernah tahu itu benar-benar mewakili 1.000 atau tidak. Tapi kalau kita mengambil 100 orang, itu jelas akan lebih mewakili. Mudahnya kalau dalam bahasa kita lebih demokratis, lebih mewakili dari 1.000 orang populasi. Dan ternyata dalam statistika pun demikian. Semakin banyak, hasilnya semakin reliable. Poin-poin penting yang perlu saya sampaikan di sini, pertama, populasi suatu data itu hampir bisa dipastikan dia berdistribusi normal. Ya, populasi suatu data hampir dipastikan bisa dia berdistribusi normal. Jadi kalau kita mengambil sembarang populasi, entah populasi masyarakat Indonesia, Amerika, daerah Temanggung, daerah Semarang, ataupun manapun itu, kita ambil populasinya. Populasi tersebut, kalau kita berbicara populasi, maka sebetulnya mayoritasnya itu akan normal. Lalu apakah mungkin saja dia nggak normal? Ya mungkin. Ada kemungkinannya, tapi kemungkinannya itu kecil. Artinya kemungkinan terbesarnya itu datanya normal. Kalau kita berbicara populasi.
Karena seperti yang dikatakan di pertama tadi, kalau suatu data itu datanya besar, maka hampir dipastikan itu datanya itu normal. Maksud dari normal itu apa? Jika digambar dalam suatu kurva, dia akan membentuk bel atau membentuk kurva lonceng. Kurva lonceng itu yang mana? Yang ini, yang merah-merah ini kurva lonceng namanya, atau bel, kurva bel, atau Gaussian nama statistikanya. Terlebih lagi, tapi gini ya, walaupun dia akan membentuk bell curve, tapi di sini ada catatannya, walaupun tetap saja ada kemungkinan ada yang tidak normal. Jadi mungkin saja populasi itu datanya nggak normal, mungkin, itu masih mungkin ada kemungkinannya, walaupun itu kecil. Terlebih lagi, sampel yang diambil dari suatu populasi itu belum tentu mewakili kenormalan dari populasi. Sebagaimana saya terangkan tadi, bahwasanya sampel yang diambil belum tentu dia mewakili populasi, karena mungkin jumlahnya yang terlalu sedikit, atau mungkin pengambilannya yang kurang acak, dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu untuk dilakukan uji normalitas, yaitu apa? Uji untuk menyimpulkan suatu populasi itu normal atau tidak, dengan mencari kenormalan dari sampelnya. Itulah uji normalitas. Seperti yang didefinisikan pertama tadi ya, apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk menentukan data yang telah diambil dari suatu populasi itu normal atau tidak. Artinya pengen menyimpulkan populasi itu normal atau tidak dengan mengambil sampel. Lalu sampelnya diuji dengan menggunakan uji normalitas. Oke. Yang selanjutnya adalah tentang bagaimana caranya sekarang. Atau mungkin sebelum saya masuk ke caranya, ya, saya akan masuk sekarang atau kesini dulu aja nggak apa sih. Bagaimana cara melakukan uji normalitas ya? Sekarang kita akan berbicara ke teknisnya. Bagaimana cara untuk melakukan uji normalitas? Yang pertama, ada yang disebut dengan pendekatan grafik atau pendekatan grafis. Nah, pendekatan grafik ini, dia itu ada dua setidaknya yang paling terkenal, yaitu QQ plot dengan membuat sebuah garis pertemuan ya, antara prediksi dengan aktualnya. Lalu ada yang disebut dengan distribusi frekuensi yang bisa pula disajikan dalam histogram, yang dulu kita pernah bahas waktu penyajian data. Tapi gini, grafik itu dia akan berbeda hasilnya untuk masing-masing peneliti atau pengamat. Boleh jadi gini, dalam suatu grafik itu seorang A mengatakan, peneliti A mengatakan, oh grafiknya sudah menyerupai lonceng ini, grafiknya sudah menyerupai gunung atau bel, maka ini sudah normal. Tapi ternyata ada yang menyimpulkan, oh enggak, ini ada kesalahannya, ini hasil yang sebelah kanan ada kelebihan-kelebihan yang nggak bisa ditoleransi, ini berarti nggak normal misalnya gitu. Artinya apa? Dalam suatu pengamatan grafik itu kalau tidak ada ukuran pasti, itu nanti akan menimbulkan subjektivitas. Walaupun grafik ini juga penting untuk disajikan, untuk memberikan data pendukung suatu data itu normal atau tidak. Tetapi ada satu metode lagi untuk melakukan melakukan uji normalitas yang lebih valid, yang dikenal sebagai normality test atau uji normalitas. Di mana uji normalitas, bagaimana saya bahas di awal, itu ada banyak, ada Shapiro-Wilk, Shapiro-Franzia, Lilliefors, dan lain sebagainya. Yang ada di SPSS adalah Shapiro-Wilk, Lilliefors, lalu Kolmogorov-Smirnov, dan Skewness-Kurtosis. Lalu nanti akan ada pertanyaan, lalu mana uji yang harus saya pakai? Nah, itu yang terpenting sekarang. Mana uji yang harus dipilih atau harus dipakai ketika ingin melakukan uji normalitas? Berdasarkan referensi yang saya kaji, saya sebetulnya referensinya bukan hanya ini ya, saya ada sekitar 6 paper yang saya coba gali, tapi di sini saya hanya menyajikan hanya menyajikan 2, yang 4 yang lain tidak saya sajikan di sini, di mana itu menjadi referensi saya untuk bagaimana memilih suatu uji normalitas yang tepat. Dari 6 referensi yang saya kaji, yang paling utama yang 2 ini, itu saya menyimpulkan sebuah kesimpulan tentang bagaimana memilih uji normalitas berdasarkan jumlah sampelnya. Jadi berdasarkan jumlah sampel itu kita bisa memilih uji normalitas. Di sini saya hanya mencantumkan 4 karena 4 uji ini ada semua di
SPSS yang lainnya kayak Sapiro-Francia, lalu Charcubera, Kremer, dan lain sebagainya itu nggak ada di SPSS, jadi saya tidak cantumkan di sini. Jadi kalau untuk penelitian yang menggunakan 4 uji ini lalu bingung mau pilih yang mana, maka pilihannya itu ada berdasarkan tabel berdasarkan warna ini. Warna hijau adalah warna terbaik. Warna terbaik yang setidaknya kita katakan sebagai pilihan yang utama, pilihan pertama. Lalu warna biru adalah pilihan baik juga tapi pilihan yang kedua, warna biru. SV sangat valid, itu pilihan yang kedua, warna biru. Lalu kuning adalah valid, V itu valid, di mana V itu adalah pilihan ketiga. Kalau memang tidak ada pilihan untuk warna hijau ataupun biru, ataupun untuk PV dan SV. Lalu kalau misalnya yang merah itu yang tidak ada, artinya tidak valid kalau dipakai dalam suatu range sampel tertentu. Jadi cara memilih uji normalitas ini berdasarkan jumlah sampelnya atau ukuran sampelnya. Ukuran sampel atau jumlah sampel itu simbolnya N. Ukuran sampel itu maksudnya gini, misalnya dari populasi 1000 orang itu mengambil atau data yang diteliti itu hanya 30 orang atau hanya 15 orang, maka 15 orang ini disebut sebagai sampel, maka ukurannya adalah 15, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita kaji di sini? Di sini dilihat ya, saya lebih dekatkan lagi atau saya besarkan boleh. Nah, di sini terlihat ada beberapa ukuran sampel yang disajikan. Ada ukuran 3 sampai 4, berarti ini adalah 3 atau 4. Ada ukuran 5 sampai 6, ada ukuran 7 sampai 9, ada ukuran 9 sampai 50, ada ukuran 50 sampai 200, lalu ada ukuran 200 sampai 2000, lalu ada ukuran 2000 sampai 5000, lalu terakhir di atas 5000. Kita kaji dari awal. Yang pertama, untuk ukuran sampel 3 sampai 4 uji ini nggak relevan. Jadi harus pakai uji yang lainnya kalau pengen menguji sampel hanya 3 atau 4. Lagi pula kalau dalam statistika kalau mengambil sampel kok hanya 3 dan 4 sebetulnya ini sangat kurang valid sekali ya, karena seperti yang dikatakan tadi, disarankan ketika kita berbicara sampel itu minimal kalau bisa 30. Ada yang menyarankan 20, ada yang menyarankan 30, ada yang menyarankan lebih dari 50. Itu referensinya Anda bisa cari sendiri. Kalau saya yang sering pakai itu referensinya Cohen bacanya COHEN, itu nama seorang peneliti yang dia memiliki pendapat kalau misalnya pengen meneliti itu minimal datanya itu 30. Kalau 3 dan 4 itu 4 uji ini nggak bisa dipakai. Kalau misalnya 5 sampai 6 itu yang valid itu adalah Kolmogorov ataupun Lilliefors. Walaupun ya ini hanya V warna kuning, artinya ini adalah pilihan ketiga. Artinya ini tidak begitu bagus untuk dipakai. Walaupun ya bisa, tapi tidak begitu bagus untuk dipakai. Kalau misalnya dia antara 7 sampai 9, itu yang paling disarankan adalah yang tentu saja V ya, yang PV ya, atau yang hijau. Hijau yang pilihan pertama atau Sapiro-Wilk. Jadi kalau dia di antara 7 sampai 9, maka dia yang disarankan adalah Sapiro-Wilk. 7 sampai 9 berarti 7, 8, atau 9. Maka dia pakainya Sapiro-Wilk. Kalau misalnya 9 sampai 50 itu ada 3 opsi di sini. Bisa pakai Sapiro-Wilk, bisa pakai skewness kurtosis, atau bisa pakai Kolmogorov-Smirnov atau Lilliefors yang warna kuning. Karena bertemu antara hijau, biru, dan kuning, yang paling disarankan adalah yang warna hijau. Maka dari itu kalau sampelnya di antara 9 sampai 50, yang paling disarankan adalah Sapiro-Wilk ya, yang paling disarankan. Lalu yang selanjutnya adalah terkait yang kalau misalnya datanya di atas 50 dan 100, antara 50 dan 200 maaf. Antara 50 dan 200 ini juga ada banyak pilihan, tapi yang paling valid justru yang nomor 3, yaitu Lilliefors ya. Walaupun skewness juga bisa dipakai, Kolmogorov juga bisa dipakai, tapi yang paling disarankan adalah Lilliefors yang warna hijau ya. Lalu untuk data yang ukurannya itu 200 lebih ya. 200 lebih bisa dilihat di sini. Itu yang warna hijau itu adalah yang skewness kurtosis. Artinya kalau memiliki data di atas 200, maka yang paling bagus dilakukan adalah uji skewness kurtosis.
Anda bisa screenshot pada bagian ini. Ini penting sekali untuk memilih suatu uji normalitas. Mana yang pengen dipilih, apakah Kolmogorov, Lilliefors, Skewness, ataupun Shapiro-Wilk. Maka ini adalah panduannya. Dan panduan ini saya tidak ngarang sendiri, tapi saya mencari beberapa referensi yang relevan. Salah satunya saya tunjukkan misalnya tentang Shapiro-Wilk ya. Shapiro-Wilk ini tidak relevan untuk data kecil ya. Ini saya ambil dari mana? Saya ambil dari suatu paper yang tadi saya katakan, yang pertama tadi yang berjudul Power Comparison of Shapiro-Wilk, Kolmogorov, Lilliefors, and Anderson-Darling. Dari paper ini itu mencoba membandingkan antara Kolmogorov, Shapiro, lalu Lilliefors sama Anderson-Darling. Dan ternyata dari artikel itu disebutkan kalau Shapiro-Wilk itu memegang peranan terkuat untuk suatu pengujian normalitas. Di sini dikatakannya. Jadi ini gambarannya saja di artikel tersebut, bahwasannya di artikel ini biru ini menunjukkan untuk Shapiro-Wilk, yang lainnya itu untuk Anderson-Darling, Kolmogorov, dan juga Lilliefors. Jadi di sini terlihat bahwasannya Shapiro-Wilk itu yang warna biru itu power kekuatannya paling tinggi. Yang lainnya ada di bawahnya. Untuk beberapa jenis distribusi gamma, uniform, simetris, asimetris, itu biru selalu berada di atas, selalu memimpin lah ibaratnya. Dan kita bisa langsung ke kesimpulan, kita bisa baca pada kesimpulannya di sini bahwasannya Shapiro-Wilk itu memegang memiliki, nah ini dia, practitioners also for normalities do not perform well for small sample. Oke ya, for small sample itu do not perform well. Oke, saya cari yang Shapiro-Wilknya mana. Shapiro-Wilk test is the most powerful, ini dia. Shapiro-Wilk is the most powerful normality test. Jadi dia adalah tes yang paling kuat, dibandingkan dengan uji-uji yang lain. Jadi wajar kalau misalnya Shapiro-Wilk memang disarankan. Walaupun untuk small ya, untuk yang small di sini dikatakan bahwasannya kalau misalnya also need to be aware that this for normality test do not perform well untuk small sample. Jadi semua uji yang dilakukan itu tidak perform dengan baik untuk small sample, untuk sampel yang kecil. Sampel di sini adalah 30 atau ke bawah. Jadi untuk 30 ke bawah, keempat uji ini kurang baik gitu. Kita katakan kurang baik, bahkan ada yang nggak bisa kan gitu. Maka itu juga menjadi dasar saya dalam menyimpulkan yang pertama tadi, yang ini. Untuk menyimpulkan bahwasannya itu hanya dasarnya saja. Salah satu dasar yang menyimpulkan bahwasannya untuk yang sampel kecil memang kebanyakan merah. Kenapa? Karena sampel kecil itu untuk 4 uji itu dia nggak bisa dipakai kebanyakan. Bahkan yang ini untuk Lilliefors sama Kolmogorov ini bisa dilakukan aja tapi warnanya masih kuning. Tapi walaupun demikian, walaupun di bawah 30 tadi itu nggak bisa dipakai dengan baik, tapi setidaknya kita tahu bahwasannya Shapiro-Wilk itu memimpin. Artinya dia paling bisa diandalkan untuk sampel di bawah 30. Apalagi kalau sudah sampai 50, itu Shapiro-Wilk tetap kita katakan sebagai yang paling dominan. Lalu misalnya, ini kok Shapiro-Wilk, ini kok warnanya merah, ini saya ambil dari mana? Ini salah satunya saya ambil dari yang ini, dari referensi yang kedua tentang univariate analysis ya of normality. Ini Anda bisa copy saja judulnya, Anda klik di Google, nanti pasti akan muncul artikelnya, bisa di-download sendiri. Dan dari artikel tersebut dikatakan bahwasannya ini ya univariate, ini dia. Ini untuk artikel yang kedua bahwasannya di sini dikatakan ini dia warna merah ya, ada warna merah di sini. Warna merah itu artinya ini udah nggak valid untuk apa? Untuk Shapiro-Wilk. Untuk Shapiro-Wilk ini dia nggak valid untuk sampel di bawah 2000. Kita lihat deskripsinya di sini. Bahwasannya Shapiro-Wilk itu nggak valid untuk sampel di bawah 5000. Ini dia. Ini dia. Note that the Shapiro-Wilk is not reliable when n is larger. Jadi ketika sampelnya itu lebih besar, Shapiro-Wilk tidak dapat dipakai larger dari berapa? More than 2000 ya. Jadi ketika Shapiro-Wilk itu digunakan lebih dari 2000 sampel atau 2000 data, maka dia sudah tidak relevan lagi. Itulah mengapa pada grafik ini Shapiro-Wilk dikasih warna merah untuk sampel yang di atas 2000.
Begitu pula untuk yang lain. Nah, dasar-dasar yang lain ini pada paper-paper yang lain yang tidak saya terangkan di sini agar tidak terlalu panjang. Yang jelas ini bisa jadikan referensi Anda bagaimana memilih suatu uji normalitas. Kalau kita andaikan di sini ya, berarti gini. Untuk sampel di bawah, artinya dari sini ya, dari 3, 4, 5, 6 ya. Untuk sampel 3, 4, 5, 6 kita bisa katakan sebetulnya nggak ada uji yang cukup bagus. Nggak ada uji yang cukup bagus untuk dilakukan. Bahkan Shapiro Wilk Lily Force sama Kolmogorov aja walaupun bisa, tapi ini tetap validnya aja valid yang tingkat ketiga. Tapi kalau kita sudah menginjakkan ke sini, itu semua bisa dipakai. Artinya semua bisa dipakai, ada alternatif uji yang bisa dipakai. Misalnya, untuk data mulai dari 7 sampai 50, itu solusinya adalah Shapiro-Wilk. Adapun untuk data yang berada di antara 50 sampai 200 itu kita bisa pakai Lily Force. Sedangkan untuk data di atas 200 kita bisa pakai yang skewness kurtosis ya. Itu untuk cara memilih uji normalitas. Oke, saya kira itu untuk bagian pertama ya. Untuk bagian pertama, karena agar tidak terlalu panjang, nanti akan saya lanjutkan untuk video bagian kedua. Video bagian kedua nanti kita akan membahas tentang praktiknya, praktik melakukan uji dengan menggunakan SPSS, mulai dari uji Shapiro, Kolmogorov, Lily Force, dan juga skewness kurtosis akan saya terangkan semuanya dalam video bagian kedua. Menggunakan SPSS dan contoh langsungnya plus kriteria-kriterianya. Nanti kita lanjutkan pada video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.